Ya, cuman ada salah satu poin penting yang saya rasa memang kurang baik itu. Bagaimana dari sifatnya Soekarno ini selalu meledak-ledak. Selalu meledak-ledak. Salah satu contohnya tadi yang saya katakan Mas Ded, bahwa Soekarno itu cemburunya dia Yang TV tadi. dengan yang TV tadi itu, cemburunya dia langsung dimarahin tuh si Yuki, siapa punya TV ini, siapa punya TV. Cemburunya dia tuh meledak-ledak. Cuman dari Yurike itu tanggapannya bahwa ya Tuhan, kayak seolah-olah ya Tuhan, ini suami saya sangat romantis gitu. Cemburu dia beranggapan dari Yurike ini adalah tanda sayang gitu. Iya. Dan bahkan salah satu dijelaskan dalam buku ini, bukti bahwa si Kartini itu hidup dalam kemiskinan adalah dia itu selalu berpindah-pindah tempat. Kontrak sana sini rumah, berpindah-pindah tempat. Iya. Untuk hidup lanjutnya dia hidup gitu. Karena rumah aslinya pada saat itu memang sudah disita dan diisi sama salah satu tentara. Tentaranya zamannya Soeharto. Iya. Iya, iya. Miris juga ya. Ya. Menyedihkan ya. Oh, saya teringat satu Mas Dek. Yang saya ingat itu, jadi si Guntur anak dari si Fatmawati ini selalu memberikan bantuan ke si Toto. Oke. Iya, selalu dia memberikan uang jajan sekolah, bahkan untuk untuk sekolahnya si Toto ini Guntur yang membiayai. Saking dia hidup dalam kemiskinan. Aduh, miris. Itu di Jerman ya? Di Indonesia. Di Indonesia. Posisi sudah balik di Indonesia. Berarti waktu balik ke Indonesia itu nggak kembali lagi ke Jerman? Sudah enggak. Uang sudah habis Mas Ded. Uang udah habis ya. Uang sudah habis, nggak bisa hidup di Jerman lah. Kenapa nggak menikah lagi? Kartini ya? Iya. Oh, nggak menikah Mas Ded, karena memang dia itu masih hatinya itu masih sama si Soekarno. Wah, Dia setia selalu ya. teringat dengan Soekarno. Jadi, saya teringat dengan quote yang paling terkenal di kita itu, sehidup semati gitu. Tapi ini Soekarno sudah mati tapi dia tetap setia gitu ya. Iya. Oke. Ya, ada lagi yang bisa kamu ceritakan dari cerita Kartini itu? Atau mau coba bandingkan lagi dengan Yurike Sanger ini? Kayaknya kalau di Kartini itu sih Mas Ded poin-poin penting yang saya dapat. Ya. Kalau di Yurike ada. Iya. Mas Ded mau tahu nih, teman ulas kayaknya pengen tahu juga nih. Kalau dari Yurike ada saya lupa di bab berapa. Karena banyak babnya gitu Mas Ded. Intinya di babnya tentang menceritakan si Yurike Sanger tuh. Ada salah satu posisi itu kan Soekarno sudah nikah nih. Sudah nikah dan akhirnya si Yurike itu mengandungi anak dari Soekarno. Oke. Cuman ada cumanya nih Mas Ded. Cuman dia itu mengandungi di luar rahim apa gimana ya bahasanya. Pokoknya si benih dari Soekarno itu di luar rahimnya si Yurike. Akhirnya dia digugurin, maksudnya secara apa bahasanya ya, bahasa kedokteran itu ya, saya lupa Mas Ded. Pokoknya adalah istilah kedokterannya, intinya tidak hamil seperti pada umumnya secara normal. Gitu. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit itu singkatnya ada seorang ini dokter. Seorang dokter ini ternyata suka sama si Yurike. Oke. Nah, singkatnya karena dia suka sama si Yurike, dia diberikan salah satu TV. Berapa inch pokoknya, saya lupa Mas Ded. Ada dia dikasih semacam TV. Ya. Karena dia gabut kalau bahasa anak sekarang. Gabut, diberikanlah TV. Ya. Diberikan TV. Akhirnya setelah Soekarno itu sudah ada waktu luang, akhirnya dia menjenguklah si Yurike di rumah sakit itu. Kaget tuh si Soekarno, karena kan biasanya dia komunikasi dengan si Yurike itu lewat surat dan sebagainya, itu intim gitu kan. Dan kaget lihat ada TV gitu. Padahal ruangannya dia tuh memang ruangan pejabat lah, bisa bilang dikatakan VIP gitu. Cuman dari
rumah sakit itu tidak mengetahui bahwa si Yurike adalah istri dari Soekarno. Oh, gitu posisinya. Posisi itu. Cuma dari setiap rumah sakit itu hanya mengetahui bahwa si perempuan ini atau Yurike Sanghyar ini salah satu istri pejabat, tapi pejabatnya nggak tahu. Nggak tahu siapa. Gitu. Makanya si dokter ini berani-beraninya lah anak istrinya Soekarno. Terus balik lagi ke dikasih TV. Soekarno melihat TV itu. Cemburunya berapi-api. Si Soekarno tuh berapi-api, meledak-ledak. Dia menanyakan. Dia menanyakan siapa nih yang punya TV ini ya. Akhirnya dengan ketakutannya si Yurike menjawab dengan ya bisa dikatakan berhati-hati dengan menjawabnya. Dia bilang ya ada salah satu dokter yang memberikannya. Terus si Soekarno mengatakan bahwa saya nggak mau tahu nih, TV ini besok saya balik. TV ini harus nggak ada di ruangan ini, dia bilang. Wah itu terus si Yurike Sanghyar ini dilemanya dia, apakah saya harus mengeluarkan TV ini? Kalau saya keluarin TV ini saya nggak enak sama si dokter ini yang memberikan saya gitu. Di lain sisi saya menghargai perasaan dari suami saya si Soekarno. Nah, akhirnya dengan langkah yang memang dilema harus diputusin sama mengambil langkah gitu kan. Mengambil langkah, akhirnya dilepaslah TV itu, ditaruh di kolong meja, di kolong tempat tidur. Di kolong tempat tidur, Ditaruh di kolong tempat tidur. Besoknya prajuritnya si Soekarno itu membawakan TV yang lebih besar dari dari si dokter ini. Dari si dokter? Iya, lebih besar ukurannya gitu, berapa inch mungkin. Dibawain lah tuh sama prajuritnya. Kaget si Yurike. Wah, dia mengatakan dalam buku ini gini ya, maksudnya kayak kurang lebih tuh wah gini ya perasaannya Soekarno ke saya gitu. Perasaan Soekarno, rasa sayangnya dia, cemburunya bentar. Itu televisi yang paling besar itu maksudnya sebagai ganti dari yang lebih besar dari pemberian si dokter itu. Berarti pecemburunya Soekarno nggak cemburu begitu saja, tapi saya bisa memberikan kamu yang lebih gitu. Wah, berarti bisa disambung ke kamu bilang tadi bahwa Soekarno dalam buku ini disebut romantis gitu. Dia cemburu tapi sekaligus dia balas dengan cara yang romantis gitu ya. Dia romantisnya dia itu bukan hanya memang dengan puitis, dengan surat-surat yang puitis juga. Dia memang dengan aksinya dia juga selalu memberikan romantisnya dia dengan aksi gitu. Wah, menarik. Oke, dia romantis, dia pecemburu, terus selalu mengatur bagaimana supaya istri-istrinya tidak ketemu dalam satu waktu. Ada yang lain nggak dari situ? Jadi kalau gambaran yang tadi sih, gambaran yang kurang lebihnya ideal lah gitu ya. Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, tanda petik kita yang punya jiwa perasaan jiwa seni segala macam, cara menunjukkan perasaan ke perempuan seperti itu. Ada nggak di buku ini ceritakan yang sebaliknya, mungkin Soekarno adalah seorang yang kayaknya ada kekurangannya lah atau apa? Kalau tadi kan kurang lebih sepertinya bukan kekurangan deh, kayak gitu. Kalau kekurangannya ya Mas Datya yang saya baca dalam buku ini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, jadi Soekarno dipuji-puji aja gitu. Ya, cuman ada salah satu poin penting yang saya rasa memang kurang baik itu. Bagaimana dari sifatnya Soekarno ini selalu meledak-ledak. Salah satu contohnya tadi yang saya katakan Mas Det, bahwa Soekarno itu cemburunya dia yang TV tadi. Dengan yang TV tadi itu, cemburunya dia langsung dimarahin tuh si Yurike, siapa punya TV ini, siapa punya TV. Cemburunya dia tuh meledak-ledak. Cuman dari Yurike itu tanggapannya bahwa ya Tuhan, kayak seolah-olah ya Tuhan ini suami saya sangat romantis gitu. Cemburu dia beranggapan dari Yurike ini adalah tanda sayang gitu. Gitu Mas Den. Jadi baiknya itu Yurike juga menangkap itu sebagai sesuatu yang apa istilahnya ya, bentuk kasih sayang gitu, kasih sayang. Tidak direspon secara negatif oleh
Oke. Tapi kalau saya pribadi ya bagaimanapun kan seharusnya ditilik lagi tuh, dicari tahu lagi gitu kan. Maksudnya kenapa TV itu ada di sini dan sebagainya. Sih nggak usah, si Soekarno ini nggak usah terlalu meledak-ledak tiba-tiba langsung meledak gitu. Oke. Nah, dari sejauh ini kamu dari penjelasanmu itu kesemuanya itu kan menyangkut cerita-cerita pribadi gitu ya. Menyangkut soal karakter-karakter seorang pribadi Soekarno gitu. Kalau di sini ada nggak nyinggung soal pemikirannya gitu? Nyinggung masalah pemikiran nggak ada, Mas. Nggak ada yang ya? secara politis ya. Ya, secara politik gitu. Secara politik nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Berarti memang buku ini hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya subjektif gitu ya. Jadi antara pribadi dengan pribadi gitu. Oke. Nggak ada unsur-unsur politik, strategi politiknya dari Soekarno nggak. Iya, ya. Nah, kalau dari keseluruhan buku ini yang kamu baca, ada nggak bagian yang paling menarik perhatianmu, yang paling kamu suka gitu? Yang paling saya suka ya, kayaknya udah deh tadi kayak Mas Dad. Itu semua ya yang kamu Iya. ceritakan tadi ya. Kebetulan memang bukunya juga tipis ya. Iya, Itu soalnya ada berapa halaman, Bung Delian? 200. Cuman 200-nya kan ini terlalu kecil banget ini, Mas. Kecil ya, kayak buku saku gitu ya. Ini kayak buku jadul banget ya. Ini tahun berapa sih, Bung? 1978 1978 dia. ya. Bukan 80, 70 lagi malah ya. Ini tua banget berarti ya. Kan sudah kelepas tuh, Mas Dad. Ini disertai foto juga dia ya. Nah, itu yang keren dalam buku ini, Mas Dad. Jadi buku ini juga disertakan foto-fotonya. Foto-foto yang memang kalau saya beranggapan itu adalah foto-foto yang sangat bersejarah, saya rasa. Di sini ada foto yang judulnya Bung Karno berulang tahun di luar negeri. Ada nggak diceritakan di dalam teks? Ada. Oke, Waktu sama di babnya Kartini Mandopo. Jadi si Guntur itu dia dalam rangka merayakan hari lahirnya Soekarno waktu itu. Dan dia ngundang si Toto, anak dari Kartini Mandopo. Jadi ada dia ciptakan bagaimana si Toto dengan si Guntur ini baik-baik saja gitu. Salah satunya waktu ulang tahunnya Soekarno. Nah, sejauh pembacaanmu, bagaimana nih kamu menilai buku ini? Masih ada kelemahannya kah atau seperti apa gitu? Kelemahannya saya rasa nggak ada deh, Mas Dad. Cuman saya kira ini dalam buku ini nggak punya daftar isi. Ternyata daftar isinya di belakang ya. Iya, daftar isinya di belakang. Dan saya baru tahu sebelum podcast ini, Mas Dad. Dan memang nggak ketukar, tapi memang dari halamannya itu memang langsung nyambung gitu. Iya. Oke, jadi kamu pikir, kalau soal isi nggak ada kelemahan yang kamu dapat? Sumber dah kayaknya, Mas Dad ya. Sumbernya juga kayaknya nggak ada disertakan di sini. Oke, sumber referensi dan sebagainya. Itu yang saya nggak ada lihat. Tapi untuk cerita narasi itu mudah nggak dipahami? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Kalau kamu mau merekomendasikan buku ini, buat siapa bagus dibaca buku ini? Direkomendasi. Buat rekan-rekan cowok sih, Mas Dad. Biar ini rekan-rekan cowok teman ulas nih, biar lebih bisa menghargai seorang perempuan salah satunya. Dan bagaimana cara memberikan kasih sayang dengan konsepnya Soekarno. Dengan konsepnya Soekarno gitu ya. Cuman saya rasa, Mas Dad, nggak usah deh teman-teman cowok nih baca buku ini. Kenapa? Ya. Nanti kalau rekan-rekan cowok membaca buku ini, wawasannya bertambah dan mengerti bagaimana polanya Soekarno itu sangat romantis dengan seorang perempuan. Nanti perempuan-perempuan ini sudah ada punyanya. Tidak ada tersisa buat saya. Gitu ya modelnya ya. Iya. Waduh, bahaya ini kalau begini modelnya ini. Seperti merahasiakan menu jadinya ya. Supaya koki lain tidak tahu cara bikin kue yang enak gitu. Ya oke. Bung Delian, ini hal yang menarik nih ya. Sebetulnya sebelum ke Bung Delian lagi, buku ini kenapa kami minta Delian untuk ulas, karena buku ini menurut kami juga buku yang berbicara hal-hal yang sederhana tentang Soekarno. Kalau Soekarno selama ini lebih banyak dikenal sebagai tokoh politik, tokoh bangsa, kayak gitu ya.
tokoh pergerakan gitu. Dan orang kebanyakan banyak mempelajari pemikirannya, gerakannya gitu ya. Itu memang penting. Tapi kupikir juga ya bagaimanapun Soekarno tentu adalah seorang manusia yang perlu kita pelajari kehidupan pribadinya, apalagi soal-soal rumah tangga kayak gini. Makanya kami pun mendorong Delian untuk mau mengulas buku ini gitu. Gitu Bung Delian. Nah, ada lagi nggak? Ada nggak maksudnya waktu kamu membaca buku ini ada yang bisa kamu ceritakan nggak yang menarik ya? Di luar dari isinya misalnya. Oke. Hal yang menarik ya Mas Dad. Ya. Saya teringat ini Mas Dad. Jadi kan tadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi Mas Dad tanya saya kan. Jadi buku ini memang saya pernah pinjam di tahun 2020 dan baru saya pinjam lagi karena saya lupa isi dalam buku ini apa gitu. Nah, waktu peminjaman buku saya yang pertama buku ini Mas Dad tahun 2020 itu saya ada posisi lagi dekat sama salah satu perempuan. Ini saya nggak buat cerita Mas Dad. Serius. Saya perlu kasih tahu gambaran nggak si perempuannya nih? Boleh. Kuliah di mana atau gimana? Terserah. Kalau kamu merasa nyaman untuk menceritakan. Ya semoga dia nonton sih. Iya. Oke, go ahead. Ya jadi perempuan ini sekarang kesibukannya di kuliah ya. Kuliah di salah satu Universitas Islam Indonesia. Dia asli Mataram. Waktu dia masih di Mataram, saya posisi lagi baca buku ini. Singkatnya, posisi saya suka teleponan tuh sama dia Mas Dad. Akhirnya bagaimana cara saya mengatur waktu saya untuk ke dia dan waktu untuk menambahkan wawasan saya. Akhirnya saya jadiin satu tuh. Saya telepon dia, saya dongengin dia isi dalam buku ini. Wow, menarik. Keren. Itu satu Mas Dad. Yang kedua, si Soekarno ini dalam buku ini dia memang suka suka perempuan yang dengan rambut yang panjang gitu. Memang ciri khasnya perempuan Indonesia pada zaman itu kan rambut yang panjang diurai. Dan saya gunain polanya itu ke si perempuan. Cuman saya nggak suruh diurai. Saya suruh dia ikat. Saya ikat terus dihelai beberapa rambutnya. Itu si perempuan ini kayak salting gimana gitu ya. Inisialnya nama perempuan itu mau disembunyikan? Ini kawan Yudan nih ketawa-tawa. Oke. Itu cerita menariknya ya. Jangan dibuka lah inisial. Oke, ya. Ya kami hargai lah ya. Oke. Kupikir dengan buku yang tipis kayak begini, tadi kamu udah cerita, walaupun tipis juga kurang lebih isinya juga kaya gitu ya. Mengenai kehidupan pribadinya Soekarno dari sudut pandang khususnya dua perempuan tadi yang kamu udah cerita, yaitu Kartini Mandopo, satunya lagi Yurike Sanger. Nah, aku pikir ini adalah percakapan yang menarik, Bung Delian. Kamu sudah cerita buku ini dengan sangat lancar gitu, dan dari kami sepertinya pertanyaannya juga udah habis gitu. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih, tapi sebelum ke sana mungkin aku punya pertanyaan terakhir nih. Kamu punya usulan nggak untuk perpustakaan teman baca ini bagusnya diapain gitu? Untuk desain ya? Kayaknya kalau untuk desain ini saya rasa sudah cukup Mas Dad. Oke. Karena sunyinya itu sudah itu yang dibutuhkan ya? Iya. Kalau untuk gerakan-gerakannya kamu punya usulan nggak? Kalau untuk gerakan, ini usulan Mas Dad ya? Iya. Untuk di Instagram. Instagram tuh ada yang kelola nggak sih Mas Dad? Ada, untuk sementara saya sama ini satu lagi. Ya kalau ini saran sih Mas Dad ya, usulan. Kalau bisa itu di Instagramnya komunitas teman baca itu untuk feed IG itu lebih dirapikan. Oke, ya. Itu saja sih Mas Dad. Oke, sip. Karena saya jujur pribadi pun saya Mas Dad tertarik memang dengan feed IG yang rapi bagus, dan sebagainya. Okay. Jadi ya perlu dirapikan, disusun, disistematiskan gitu ya. Oke, makasih banyak Bung Delian, itu saran yang sangat berharga buat kami. Oke teman-teman, itulah perbincangan saya bersama Bung Delian tentang satu buku kecil tentang Bung Karno gitu. Kami berharap
teman-teman yang menonton sampai habis bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dari teman ulas kali ini. Oke, sampai jumpa di teman ulas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.